Pernahkah seseorang merasa begitu lelah sampai akhirnya bertanya dalam hati, sebenarnya hidup ini lagi bercanda apa sih sama aku? Itulah yang pernah dirasakan oleh Nisa. Beberapa tahun lalu, Nisa hanyalah seorang guru honorer di sebuah sekolah sederhana yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Gajinya hanya 15.000 sebulan. Ya, sebulan. Jumlah yang bahkan tak cukup untuk ongkos harian. Apalagi kebutuhan lainnya. Tapi itulah kenyataan yang harus ia jalani. Setiap pagi, Nisa berangkat kerja dengan uang saku pemberian ibunya. Ia yang sudah bergelar sarjana masih harus menerima uang jajan dari orang tua demi bisa menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Rasa malu, sedih, dan syukur semuanya bercampur jadi satu. Namun satu hal yang tak pernah berubah, ibunya selalu percaya padanya. Transportasi hariannya adalah bus kota. Hampir setiap hari Nisa naik bus yang sama, duduk di kursi yang sama, memandangi jendela dengan pikiran yang jauh melayang. Ia menjadi penumpang tetap, sampai-sampai kenek bus hafal wajahnya. Suatu sore, dalam perjalanan pulang, Nisa melihat kenek bus tampak tidak nyaman. Pria itu memegangi perut dan lehernya, tampak seperti sedang menahan sesuatu. "Mas, kenapa? Masuk angin ya?" tanya Nisa pelan. Dengan senyum tipis, kenek itu menjawab, "Iya mbak, masuk angin parah. Lagi nyari koin buat kerokan. Tapi enggak nemu-nemu." Nisa membuka dompet kecilnya. Di dalamnya hanya ada beberapa keping recehan. Tapi tanpa pikir panjang, ia sodorkan semuanya. "Nih mas, ambil aja. Pilih yang paling enak buat kerokan." Si kenek terkejut. "Beneran mbak? Wah, makasih banget." Dengan antusias, ia langsung menggosok koin ke lehernya sendiri. Sesekali mengerang pelan. "Aduh, nikmat banget ini. Mbak kerja di mana sih? Kok tiap hari jauh amat naik bis?" Nisa terdiam sejenak, lalu menjawab jujur, "Saya guru honorer mas. Gaji sebulan Rp 15.000. Kadang telat juga. Ngelamar kerja kemana-mana belum ada yang nyangkut. Bahkan pabrik dekat rumah aja nolak. Katanya overqualified. Tapi nyatanya juga nggak qualified amat." Kenek itu tertawa kecil. "Wah, mbaknya ini orang baik. Saya doain deh. Semoga dapat kerjaan yang mbak pengen. Yang bikin mbak bahagia. Biar nggak capek-capek naik bis terus." Nisa hanya tersenyum dan dalam hati mengaminkan. Amin. Hari itu tak ada yang berubah. Tapi doa dari pria asing itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang hangat, yang diam-diam mengendap di hati. Sebulan kemudian, tepat 1 bulan setelah peristiwa koin kerokan itu, sebuah panggilan datang. Sebuah BUMN besar, salah satu dari banyak tempat yang pernah Nisa kirimi lamaran. Bahkan, ia sendiri sudah lupa kapan terakhir mengirimnya. Ia ikut tes, menjalani berbagai tahapan, dan akhirnya dinyatakan diterima. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, Nisa merasa dihargai. Ia bisa membalas kebaikan ibunya. Ia bisa menatap masa depan dengan lebih pasti. Dan ia tahu, semesta memang punya cara misterius untuk bekerja. Mungkin memang bukan soal koin, tapi soal ketulusan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah hilang. Ia akan kembali dengan cara yang paling mengejutkan dan tak terduga.